hanya Protestan aja mengakui Tritunggal. Gereja di timur, Alexandria, Ortodoks Timur, ya, gereja Roma Katolik, gereja Katolik Rusia, gereja Inggris, ya, Anglikan, gereja Lutheran, gereja Calvinis, gereja Pentakosta, gereja Karismatik juga mengakui Tritunggal. Konsep itu ada dalam Alkitab, tapi konsep itu tidak tertulis hurufnya. Ada karena mendapatkan pencerahan orang baca Alkitab. Oh iya, Elohim bukan satu, tapi juga bukan dua. Elohim bukan banyak, tapi Esa. Bagaimana menggabungkan ini? Nah, ini menjadi susah kan? Menjadi susah mengertinya. Perlahan dijelaskan. Muncul lagi, aku adalah sebagaimana aku adanya. Ini siapa? Dia menyatakan janji. Muncul lagi yang lain. Edonai, muncul lagi di perjanjian lama, di perjanjian baru. Waktu dipelajari, orang-orang baca Alkitab, ada makin lama, makin jelas, makin ngerti. Oh, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Oke. Tiga ini ada. Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus. Karena Bapa mengutus Anak, Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Berarti Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Anak, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya disebut, dipanggil adalah Allah. Ini bagaimana menjelaskan? Dijelaskan dalam Alkitab. Lalu dengan mendapatkan pencerahan, waktu dia baca, dia ngerti. Tertullianus menyebut Tritunggal. Konsep itu muncul ke permukaan. Nah, waktu muncul ke permukaan dibahas oleh bapak-bapak gereja, dibahas di sidang-sidang konsili, sampai muncullah kitab tulisan-tulisan tentang Trinitas. Dipopulerkan terus, dijelaskan terus. Ternyata itu sangat penting, membedakan Allah yang dalam konotasi tentang hanya tunggal satu, tidak ada relasi, hanya tunggal, only one, atau dia Esa, tapi tiga pribadi. Nah, ini dijelaskan, ada bukunya Agustinus, ada bukunya Luther, ada bukunya Calvin, ada bukunya Latham, ada bukunya Berkhof, ada bukunya Herman Bavinck, banyak lagi penjelasan-penjelasan. Waktu dibaca, kita baca satu lembar demi satu lembar dari Alkitab, dipelajari, wah ya benar. Jadi, pertanyaan Ayub 9 ayat 8, Tuhan itu, belum dipakai bahasa Inggris masalahnya ya, saya baca aja ya ayatnya ya, supaya jangan salah mengerti saya maksudmu, apa ya menanya ini gitu ya. Nanti saya salah lagi mengertinya. Ayub itu menurut tradisi, yang dimengerti itu sejaman dengan Abraham. Ayat berapa? Ayat 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ya, seorang diri berarti tidak ada yang lain. Allah adalah Allah yang Esa, tidak ada yang lain, hanya satu dan satu-satunya. Tapi yang satu dan satu-satunya yang sendiri itu bukan satu pribadi. Begitu. Tanya juga satu, apa sih makna pribadi dalam Tritunggal? Maksud dari pribadi. Soalnya kali orang bilang, katanya Yesus bukan Bapa. Karena kalau ada kata bukan kan berarti istilah kata kipas angin bukan laptop. Berarti kan ada dua objek begitulah gitu Bang. Iya. Jadi jelaskan dulu apa itu pribadi. Habis itu abis itu soal bukan, kata bukan itu. Kalau Bapak ada kesempatan. Ini kita mungkin Bang Fera mau menambahkan. Ya, boleh. Izin ya, saya mau pakai pembahasan filosofi atau pembahasan teologis? Saya lebih suka kalau ada dalam Alkitab itu loh. Ya, Alkitab. Soalnya kebanyakan saya cuma dapat filsafat. Nah, kalau filsafat, kata pribadi itu filsafat, persona. Iya, persona itu nanti ada tiga kategori. Yang pertama kepikiran, kehendak, dan afeksi. Dan di dalamnya ada namanya kebebasan. Itu personal ya. Nah, tapi kalau di dalam Alkitab memang tidak menunjuk kepada yang namanya istilah itu langsung. Tapi pribadi itu berkaitan dengan, karena kita tidak punya referensi untuk menunjuk kepada satu itu disebut pribadi. Begitu. Ya, ini kesulitannya. Jadi kalau bicara tentang anak bukan Bapak, memang tertulis dalam Alkitab kok. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Jelas beda toh. Masa karena begitu besar akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan dirinya untuk dirinya supaya dirinya. Jadi ada problemnya kalau begitu. Jadi di situ jelas di dalam Yohanes, di dalam Matius, bahkan di dalam kitab-kitab lain
Bahkan kata Elohim sendiri menunjukkan bahwa itu ada pribadi, oknum. Kalau ada yang bilang pribadi boleh, ada yang bilang oknum boleh. Monggo apa ya? Menyebutnya dibilang dia memang kita pakai bahasa kita sendiri menuliskannya di situ ada Bapa, ada Anak begitu. Kalau kita sebut Bapa dan Anak, maka kita bisa mengerti bahwa dua oknum, dua realita yang sama substansinya, esensinya, hakikatnya, kehendaknya, tapi beda. Beda apanya? Ya beda Bapa ya Bapa, Anak ya Anak, Roh Kudus ya Roh Kudus. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Who is Holy Spirit? Siapa Roh Kudus? Lalu karena Yusuf suaminya dan seterusnya dibaca sampai dengan ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Ini bicara tentang ada yang bernama Yesus. Lalu siapa dia? Nanti dijelaskan di ayat 23. Lalu dia juga adalah diberikan nama Yesus juga oleh Yusuf atas apa yang diberikan oleh malaikat nama itu. Jadi ada Roh Kudus, ada Yesus. Nah, yang menarik lagi kalau Yohanes kisah di dalam baptisan juga ada dituliskan begitu. Ketika peristiwa di dalam Matius pasal 3, 13 sampai dengan 17. Di situ ada 3 pribadi, ada 3 oknum, kalau nggak mau kata pribadi, tapi ada 3 oknum di situ. Di situ jelas sekali ditulis di situ, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah. Yang menarik kita lihat di dalam tadi Matius pasal 3 tadi, yang menarik ia melihat roh Allah. Siapa yang pernah bisa melihat roh Allah? Roh itu bagaimana kita bisa tahu ya? Kalau melihat angin, misalnya angin ya, siapa yang bisa melihat angin? Ini mesti betul-betul teliti, mesti betul-betul paham betul di sini begini. Tapi paling tidak sederhananya kalau saya membaca orang awam, kalau saya orang awam mau baca, oh ada Yesus melihat roh, ya kan? Roh itu turun, tetapi dari surga dari atas bicara ini anakku yang kukasihi. Nah, kan? Yesus lihat roh yang turun. Yesus lihat roh yang turun, lalu ada suara dari atas. Bukan suaranya roh, bukan suara Yesus, tapi suara yang lain. Tidak oknum. Nah, itu contoh menggambarkan Trinitas di dalam konteks baptisan Yesus pada waktu itu. Nah, kalau ditanya kalau begitu bagaimana? Ada konteks lain lagi, kita bisa bicara lagi yang lain. Itu ada beda, ada pengertian. Jadi kalau dibilang pribadi, saya sebutkan itu karena memang pengetahuan saya terbatas untuk mengungkapkan siapa, mau istilah apa yang disebutkan kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, pribadi, oknum, esensi, atau apa, gitu ya. Ya, terkait dengan kata pribadi ya, kalau misalnya secara media, secara teologis itu kan biasanya mereka membawa dari hipotesis atau proposal itu yang nanti merujuk kepada pribadi juga. Terus nanti itu kalau hipotesis atau ya hipotesis ya itu digunakan oleh para bawa gereja. Dan nanti ke sini itu ya mereka menerjemahkan itu kepada pribadi, dan itu kalau bagi saya ya, saya melihat itu kata pribadi atau kalimat kata pribadi yang digunakan itu sebenarnya sudah memberikan kita itu untuk cepat menangkap ketika orang menjelaskan tentang Tritunggal itu. Artinya orang menggunakan kata pribadi itu untuk mempermudah kita itu supaya kita bisa nangkap, terutama kepada orang-orang awam yang kita mau jelaskan. Kalau orang-orang yang belajar ya, ketika kita bisa menggunakan kata proposal, hipotesis, ya mereka bisa ngerti. Tapi coba kalau kita bicara tentang kalimat menggunakan itu untuk di orang-orang awam, oh mereka susah-susah. Jadi sederhananya adalah pribadi yang seperti Pak Amos katakan itu ya, dia punya kehendak, bisa berbicara dan lain-lain sebagainya, begitu Bu. Nah, itu kalau kita terapkan di pada Alkitab ya jelas itu ada bahwa Allah itu punya pribadi karena dia itu punya kehendak dan mengasihi dan lain sebagainya. Itu terapkan pada poin-poin seperti itunya, gitu Bu.